Jadi pada kebangkitan dan kenaikan Yesus, dia meninggalkan muridnya, lalu muridnya bersujud kepadanya. Dia menyatakan berita pertobatan dan penyelamatan yang harus disebarkan ke seluruh bangsa, dan kita harus menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu pada Lukas 24 pada ayat 47 sampai 53 menyatakan kalau menjelaskan perjanjian terhadap rasul yang sudah dipilihnya tentang berita keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Lalu pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menjelaskan kalau Tuhan sudah menggenapi janjinya, yang janjinya itu tertera di kitab Lukas dan kitab Nabi Yoel. Nah, janjinya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan kepada rasul yang sudah dipilihnya agar bisa memberitakan berita keselamatan. Agar kita bisa menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Jadi kelanjutan jalan Tuhan itu dilanjutkan oleh kita dengan adanya bantuan Roh Kudus yang memimpin kita. Dan adanya bantuan Roh Kudus itu karena adanya penggenapan janji Tuhan yang ada di kitab Lukas dan Nabi Yoel. Seperti yang kita tahu, hari raya Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi selama 50 hari setelah Paskah, di mana orang-orang akan berkumpul di satu tempat di saat mereka menunggu hal yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dengan adanya tiupan angin keras, lidah seperti nyala api, dan mereka dapat berbahasa asing seperti orang mabuk. Itulah tanda-tanda kedatangan Roh Kudus ke atas mereka. Kata Petrus kepada mereka, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa Petrus mengetahui mereka dapat berbahasa asing karena Roh Kudus turun atas mereka. Dan dari kedatangan Roh Kudus ini, agar mereka dapat menyampaikan berita pengampunan dan pertobatan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Tuhan Yesus mengerjakan karya keselamatan, yaitu karya penebusan. Pada saat Tuhan naik ke surga, Ia mencurahkan Roh Kudus. Dia mengabarkan berita penebusan dan pertobatan melalui rasul yang dibantu oleh kedatangan Roh Kudus atas mereka. Roh Kudus yang ada pada mereka membantu para rasul untuk dapat berbicara dalam bahasa lain sehingga semua orang dapat mengerti perjanjian penebusan dan pertobatan sesuai dengan bahasa mereka. Setelah Roh Kudus dicurahkan, banyak orang yang menjadi percaya oleh Tuhan dan juga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus yang disebabkan oleh para rasul yang telah memberitakan Injil. Hal ini dikarenakan Roh Kudus yang ada di dalam diri para rasul tersebut. Roh Kudus yang ada di dalam para rasul tersebut memberikan kuasa dan kekuatan, sehingga para rasul dapat menyebarkan Injil dengan berani. Kita dapat melihatnya pada Kisah Para Rasul 4 ayat 31 yang berbunyi, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.